Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau dari Prodi Ilmu Komunikasi. Sebelumnya izin Bang untuk mewawancarai Abang beberapa pertanyaan mengenai organisasi dakwah PWU Riau ini. Sebelumnya perkenalkan dari saya Kalisa Zalfa Humaira. Saya Syifa Azura. Dan saya Sarifah Nadra. Saya Ina Hoirina Rolin. Saya Dina Safitri. Untuk Abang sendiri dari siapa namanya? Baik, saya Adrian Firman Rokandi. Nama saya Adrian Firman Rokandi. Saya Ketua GP Ansor Pekanbaru. Nah, kami di sini ingin menanyakan tentang apa latar belakang berdirinya organisasi dakwah tersebut. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya pada Anda sekalian, mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah telah berkunjung di ini namanya Rumah Toleransi PWGP Ansor Riau. Di sini pusat kegiatan NU juga sebetulnya, dan kegiatan dari agama lain juga, dari komunitas atau dari non muslim juga sering berbuat kegiatan di sini. Tadi pertanyaannya latar belakang sejarah ya. Sejarah berdirinya NU itu sebetulnya dilatar belakangi dari krisis ketika itu. Ya kita menyebutnya krisis karena ini isu yang pada saat itu menimpa dunia. Nah, ketika itu di negara Hijaz itu dipimpin oleh seorang ulama, pemimpin yang namanya itu Ibnu Saud. Ibnu Saud. Jadi Ibnu Saud ini dalam kepemimpinannya, beliau ini sering membuat keputusan yang agak kontroversial gitu. Termasuklah salah satu keputusannya dia itu dia ingin menjadikan Masjidil Haram itu hanya satu mazhab sesuai dengan mazhab yang dia inginkan. Nah, Ibnu Saud ini kebetulan dia berlatar belakang kalau bisa dikatakan Islam ekstrem kanan gitu. Dia didukung oleh negara-negara adidaya ketika itu. Nah, wajar saja dia tuh berani mengambil keputusan yang ekstrim. Nah, Masjidil Haram itu kan pusat perkembangan agama Islam ya. Orang-orang seluruh dunia belajar di sana. Nah, pada saat itu 1920-an kalau tidak salah ya, itu dia ingin menjadikan Masjidil Haram itu satu mazhab saja sesuai dengan keinginan dia. Kemudian meluaplah puncaknya itu ketika dia mengambil keputusan ingin membongkar makam-makam, situs-situs, makam-makam Anbiya, makam-makam sampai dia ingin membongkar makam Rasulullah. Karena dalam pandangan Ibnu Saud ini sesuai dengan keyakinannya dia itu takut terjadi kemusyrikan, orang menyembah makam dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan paham-paham Wahabi seperti itu. Nah, padahal umat Islam tidak ada menyembah makam, tidak ada berdoa menyembah di makam, tidak ada. Ya orang ingin menziarahi gitu kan. Nah, didengarlah berita itu kepada ulama-ulama cendekiawan muslim seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia mendengar kabar seperti itu dikumpul ini situasi sudah gawat lah gitu. Ini negara Hijaz sudah dipimpin oleh Ibnu Saud yang ekstrem kanan, sampai-sampai ingin membongkar makam Rasulullah. Ini tak bisa dibiarkan, maka dikumpullah ulama-ulama se-Jawa dan Madura. Ulama-ulama pondok pesantren, kiai-kiai pondok dikumpulkan, dibentuklah yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz inilah yang kemudian mendelegasikan yang namanya Kiai Wahab Hasbullah untuk pergi ke Mekah
untuk berjumpa kepada Ibnu Saud itu. Nah, 3 diplomasi atau tuntutan keinginan yang disampaikan ketika berjumpa berdiplomasi dengan dengan pemimpin Ibnu Saud itu, yang intinya itu jadikan Masjidil Haram itu, gantikan imam Masjidil Haram itu sesuai dengan mazhab yang ada di dunia. Jangan sesuai dengan yang dia inginkan saja gitu kan, karena di situ kan tidak hanya mazhab dia saja, mazhab yang katakan Wahabi itu koneksi kanan saja. Nah, kemudian hentikan tindakan Ibnu Saud untuk membongkar makam Rasulullah. Nah, ketiga yang intinya itu persoalan urusan haji lah ketika itu. Nah, semua keinginan dari Komite Hijaz ini yang diwakili oleh Kiai Wahab Hasbullah itu diindahkan, artinya diiyakanlah, disetujui oleh Ibnu Saud. Satu saja yang tidak, itu menggantikan Imam Masjidil Haram, itu tidak dia penuhi. Tetapi untuk menghentikan tindakan dia membongkar makam Rasulullah itu dia hentikan. Kawan-kawan coba bayangkan, hari ini umat muslim bisa ziarah ke makam Rasulullah, itu salah satunya berkat perjuangan ulama kita, ulama Nusantara, yaitu Kiai Wahab Hasbullah. Nah, pada saat itu pulanglah dia ke Indonesia, ke Nusantara, membawa kabar berita baik itu, bahwa Ibnu Saud sudah setuju, sudah menghentikan langkah-langkahnya, tindakan ekstrimnya untuk membongkar makam Rasulullah. Nah, maka ulama-ulama se-Jawa dan Madura tadi, ulama-ulama itu termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, muncullah inisiatif gitu, bahwa ini Komite Hijaz ini yang tadi itu mesti ada satu organisasi yang bisa mengkawal, yang bisa menjadi bentengnya aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi, sehingga dibentuklah Nahdlatul Ulama itu. Itulah latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama, memang semata-mata karena konflik geopolitik, konflik global ketika itu, dan semata-mata untuk menyelamatkan akidah, semata-mata untuk menyelamatkan ideologis gitu. Itulah latar belakang berdirinya NU. Selanjutnya Bang, pertanyaan nomor 2-nya, apa visi dan misi utama organisasi ini? Visi misinya Iya. ya, tentu visi misi NU ini sesuai dengan latar belakang pendiriannya, yaitu menjadikan, melestarikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi, bahwa sekarang apalagi dunia globalisasi ini ya, paham-paham dari negara lain gitu kan, paham barat itu cepat sekali masuk kan, tidak ada pembatas. Globalisasi itu kan artinya dunia itu bulat, global, tidak ada batas-batas. Nah, NU inilah sebagai bentengnya aswaja itu tadi ya. Visi misi yang pertama itu ya, melestarikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah tentunya. Apa tadi? 5. Bagaimana cara organisasi ini menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan dakwah tersebut? Ya, pasca berdirinya NU, awalnya berdiri NU tadi, seluruh anggota NU itu mendapat dukungan yang kalau ditotalkan itu sudah jutaan. Awal berdirinya gitu. Jadi bayangkan awal berdirinya NU itu anggotanya sudah jutaan gitu. Nah, saking kan banyaknya pengikut NU ketika itu. Itu pengikut NU
dari kalangan pondok pesantren. Pondok pesantren yang sampai saat ini ya NU menjadi organisasi terbesar bahkan sedunia ya, organisasi terbesar di dunia. Nah, perekrutannya itu tadi kalau secara alamiah ya dari pondok pesantren, alumni pondok itu kan. NU ini kan embrionya tadi, latar belakang berdirinya itu ya dari pondok, cikal bakal terbentuknya kan dari pondok, ulama-ulama pondok, yang pengikutnya juga ya alumni pondok, gus kiai-kiai pondok. Tapi sejauh ini kalau zaman sekarang saya melihat itu tidak hanya alumni pondok yang ikut NU, maka NU itu sudah menyebar hampir di seluruh kalangan, hampir di seluruh komunitas gitu ya. Ya dari kaderisasi awal NU saja itu di kalangan kalangan pelajar itu ada namanya IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, itu untuk laki-laki. Nah, kalau yang perempuan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, PPNU. Nah, itu strukturalnya ada juga yang tingkat provinsi, kabupaten gitu. Nanti ada komisariat kalau salah saya di sekolah-sekolah. Nah, ini kan mengenalkan NU kepada para pelajar-pelajar gitu kan. Mengenalkan NU kepada pelajar-pelajar, masuk ke sekolah-sekolah. Nah, nanti anak-anak ini sudah tamat sekolah, masuk perguruan tinggi, ada namanya PMII. Sebelum demo itu dulu. Nah, itu PMII. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Mungkin di kampus Muhammadiyah Riau nggak ada. Kalau kampus Muhammadiyah Jawa itu bahkan orang itu kuliah di Muhammadiyah, organisasinya PMII, organisasi mahasiswa NU gitu. Nah, dulu PMII itu masuk sebagai Banom, Badan Otonom NU. Nah, setelah ikut di PMII gitu kan, itu kan mengenalkan NU di kalangan mahasiswa ya. Mahasiswa menjadi bentengnya aswaja di kalangan mahasiswa di kampus-kampus. Nah, kalau di kalangan pemuda itu ada namanya GP Ansor yang ini. Nah, ini kan khusus organisasi pemudanya NU. Nah, kalau yang untuk perempuannya itu ada namanya Fatayat NU. Nah, jadi yang pemuda NU itu dihimpun di dalam GP Ansor. Kalau pemudinya yang perempuan itu Fatayat. Nah, itu masing-masing Banom tadi ada jenjang ininya, jenjang secara usia gitu. Kalau GP Ansor itu 40 kalau salah saya itu terakhirnya. Untuk menjadi pimpinan, kalau untuk menjadi anggota lewat dari 40 tidak masalah. Kemudian setelah di GP Ansor, Fatayat, kalau di baru setelah 40 tahun umpamanya mau masuk NU, sudah matang ya, masuk NU, ada itulah namanya NU. Di NU ini laki-laki semua itu, kiai-kiai, gus-gus gitu kan. Kalau di perempuannya itu ada namanya Muslimat NU. Nah, jadi terpisah dia. Seperti Muhammadiyah ada Aisyah kalau nggak salah saya kan. Nah, itu kan terpisah itu. Nah, secara struktural seperti itu. Belum lagi secara Banom profesional ada Ikatan Nelayan NU. Nanti kan coba cek Banom NU, tulis di Google itu Banom NU itu sangat banyak. Ada komunitas seni, ada pencak silatnya itu namanya Pagar Nusa NU itu. Jadi bagaimana cara mengembangkan dakwah ini? Ya sesuai kulturnya. Yang hobi bersilat, ya kembangkan NU di komunitas silat gitu kan. Pelajar, tentu dosisnya ini beda-beda gitu. Nggak mungkin dosisnya mahasiswa diajari kepada pelajar gitu. Itu nggak. Cara pendekatannya pun berbeda gitu kan. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi organisasi dalam melaksanakan dakwah? Tantangan terbesar NU ini menurut saya ya teknologi, bahwa NU ini organisasi yang terkenal dengan tradisionalnya, ya kan? Bahkan
orang-orang itu yang kenal NU itu dilihat dari yang hobi kemenyan-kemenyan itu, dukun-dukun, nah itu NU tuh kan. Apa yang viral sekarang Mama Gupron gitu kan. Ya itu saking banyak pengikutnya bahkan tak terkontrol, kadang semua kalangan ikut. Jadi NU ini terkenal dari tradisionalnya kalangan desa gitu kan. Karena NU ini berkembang di pondok-pondok pelosok di Jombang ketika itu kan. Jombang itu ada namanya pondok pesantren Tebu Ireng itu itulah cikal bakal berdirinya NU kan di sana. Itu daerah pelosok itu. Berbeda dengan Muhammadiyah itu lahir di kalangan kota ya. Dan perspektif yang dibangun Muhammadiyah itu ya, ekonomi, pendidikan. Nah, maka kita NU ini sekarang saya melihat ya kepemimpinan Gus Yahya sekarang ingin menguatkan NU secara dari segi digital itu tadi, secara digital, teknologi digital. Karena ya selama ini kita lemahnya di sana. Bahkan awalnya itu dulu orang NU ini, warga NU, anggota NU ini justru tidak terdata. Bahkan sampai sekarang banyak warga NU tidak terdata yang namanya itu di akun Siskader. Saya kan adminnya itu, admin akun Siskader. Bahwa adminnya itu misalnya masing-masing NU kabupaten, NU provinsi itu ada satu admin atau tim adminnya lah yang khusus bertugas untuk input data warga-warga NU. Nah syaratnya itu misalnya ini warga NU siapa sampean tuan-tuan warga NU itu mau terdaftar di dalam Siskader itu mesti ada emailnya dulu gitu kan, mesti daftar akunnya lah tipenya. Nah ini ceritanya saking warga NU nggak tahu teknologi ini mas gimana cara daftar akun ini katanya. Ibu mesti daftar email dulu, saya bilang kan. Email itu belinya di mana kan. itu repot kita, dan itu nggak satu dua orang, dan saya kira itu saya alami sendiri. Rupanya saya berjumpa dengan kawan-kawan di provinsi lain juga mengalami hal yang sama. Artinya transformasi digital NU ini ya butuh tantangan. Kenapa? Karena ya ibu-ibu di pondok yang baru megang HP kan nggak tahu email kalau nggak didaftarkan anaknya gitu kan. Apalagi santri-santri itu di pondok kan, pondok-pondok NU ini pondok tradisional yang jarang megang HP kan gitu. Lalu NU diajari digital tentu ada kultur shock gitu kan, kaget gitu. Ya menurut kami ya tantangan terbesarnya sekarang di dunia digital, teknologi. Makanya isu-isu miring tentang NU itu banyak diisukan di dunia digital. Kalau setiap ada akun NU itu yang nyerang itu kan justru ini paham-paham ekstrem kanan itu yang di komentar itu kan. Nah warga NU ini banyak ya, ada penelitian mengatakan lebih dari 50% masyarakat Indonesia itu mengaku terafiliasi NU, mengaku sebagian dari NU. Artinya dari jutaan penduduk Indonesia ini separuhnya itulah NU gitu. Tetapi kenapa di media sosial itu nggak bisa mengimbangi isu-isu miring itu kan, fitnah-fitnah tentang NU? Ya nggak paham, nggak paham teknologi tadi dan nggak mau ribet gitu kan. Ngapain megang-megang HP, mending megang-megang kitab kan, masih ada paham-paham seperti itu. Ya mungkin menurut hemat kami ya tantangannya di dunia digital. Pertanyaan terakhir, bagaimana organisasi ini beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan media sosial dalam menyebarkan dakwah? Ya dengan pertama semakin kesini kan semakin sudah melek teknologi nih. NU itu sudah punya NU online. Dulu kan NU online itu agak tabu dan rating itu sedikit gitu kan. Rating sekarang sudah termasuk rating top lah ya, sudah banyak digunakan orang. Bahkan banem-banemnya Ansor itu masing-masing PC banem-banemnya itu sudah punya akun YouTube-nya gitu.
dulu Ansor Riau ini punya podcastnya gitu kan. Nah, itu kan untuk beradaptasi di dunia digital. Kan Ansor ini kita punya satu aplikasi yang namanya itu Siap. Siap itu aplikasi penghimpun warga-warga Ansor gitu, anggota Ansor di situ. Nah, jadwal kaderisasinya ada di situ, pengumuman, kemudian tentang ekonominya juga. Jadi masing-masing kader itu yang punya bisnis UMKM itu bisa diinfokan di situ, nanti terhubung dengan warga anggota Ansor misalnya di Pulau Jawa sana. Misalnya butuh pasokan apa gitu, suplai barang apa dari sini yang tidak bisa dijangkau di sana, melalui aplikasi itu bisa. Nah, makin kesini sudah melek teknologi lah. Walaupun masih ada yang satu-satu nanya email beli di mana tadi. Itu beberapa pertanyaan dari kami, Bang. Sebelumnya makasih udah ngeluangin waktu untuk kami. Makasih juga untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami gitu. Baik, mungkin itu sekian aja dari kami ya. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.